إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan setiap tetes nikmat yang Allah berikan ini akan menambah kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisa umur ini
akan menjadi umur yang penuh dengan keberkahan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan terhadiahkan selalu untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Selanjutnya khatib berwasiat khusus untuk diri khatib dan kepada seluruh jamaah. Mari kita berusaha sekuat semampu tenaga kita untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Jumat ketemu Jumat berikutnya akan selalu ada dalam perputaran masa sampai hari kiamat sebagai satu kewajiban yang harus kita jalani dan sebagai bentuk ikhtiar kita yang Allah berikan kepada kita dengan hari Jumat ini, dengan perantara dua khutbah Jumat yang wajib kita dengarkan. Sebagai wasilah Allah nasihatin kita, Allah ingatkan kita melalui lisan para khatib, yang Allah mengingatkan kita melalui ayat Al-Qur'annya yang mulia. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi, bukankah telah kami panjangkan umur kalian dalam masa yang sangat lama untuk kalian berfikir. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian mereka yang senantiasa selalu memberikan peringatan-peringatan kepada kalian. Saudaraku, hakikatnya Allah sayang kepada kita. Hakikatnya Allah tak mau kita kebelangsak dalam kehidupan dunia, alam kubur dan akhirat. Hakikatnya sesungguhnya Allah menginginkan kita hidup penuh dengan kesenangan, kesejahteraan, kebahagiaan baik dunia, alam kubur maupun akhirat. Sebagaimana Allah tekankan dalam Al-Quran, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan alam dunia ini selalu mendapatkan kemudahan, kegampangan. Wala yuridu bikumul usr, Allah kagak mau kita susah. Allah tak menghendaki kita kebelangsak, namun hakikatnya kita lah yang menyusahkan diri kita sendiri. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, keadaan kita saat itu la ta'lamuna syai'a, tak ngerti apapun, tak bisa apapun, tak punya dan tak membawa apapun. Seiring berjalannya waktu, Allah ajarkan kita melalui orang-orang tua kita, melalui guru-guru kita, mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mengenal mana yang haram, mana yang halal, mana hitam maupun putih. Selanjutnya akal kita lah yang mampu membedakan itu semua setelah kita mengetahui kebenaran dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Idul Adha telah berlalu, namun sejarah selalu terukir peristiwa dahsyat yang terjadi antara Ibrahim dengan Ismail dan istri tercintanya yaitu Hajar akan terus terulang, akan terus terpatrik kuat dalam perjalanan kehidupan kita. Wahai para ayah, wahai para bapak, kitalah Ibrahim modernisasi sampai hari kiamat nanti. Wahai para anak, kalian adalah Ismail terkini. Kalian adalah Ismail modernisasi, dan para ibu adalah contoh Hajar masa kini.
Apakah kita mampu meniru, mengaplikasikan, mencontoh dari perilaku, kesabaran, ketaatan, keistiqamahan Ibrahim, Ismail dan Hajar alaihissalam yang telah memberikan contoh kepada kita semuanya agar menjadi hamba Allah yang salih dan salihah. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini terlalu berat, saudaraku, jikalau kita hanya memikirkan kepentingan alam dunia ini. Jikalau kita takut kita tak makan, jikalau kita takut tak memiliki kendaraan mewah, jikalau kita takut rumah kita akan menjadi gubuk reot yang akan menimpa kita, karena masalah rizki Allah sudah tetapkan, sudah Allah jamin. Setiap makhluk yang berada di alam dunia ini pasti rizkinya sudah Allah siapin. Namun menjadi hamba Allah yang saleh adalah proses ikhtiar kita, perlu usaha yang sangat luar biasa untuk mendapatkan ini semua. Nabi Ibrahim, seorang nabi dan rasul, doanya mustajab, doanya langsung menggetarkan arsy-Nya Allah, tak akan pernah tertolak. Andai Ibrahim meminta gunung emas, andai Ibrahim meminta kerajaan seperti Nabi Sulaiman, Allah pasti akan berikan. Faktanya Allah abadikan ila yaumil qiyamah nanti. Yang diminta Ibrahim bukan gunung emas dan kerajaan yang mewah dan megah, doanya diabadikan oleh Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan saya, berikan saya anak yang saleh. Ibrahim tak meminta anak yang hebat, anak yang sukses dengan segudang dunianya, anak yang mampu mencapai puncak kesuksesan, jabatan, kekayaan tertinggi. Karena itu semua tak akan diterima, dirasakan kebahagiaannya oleh Ibrahim alaihissalam. Namun ketika dia mendapatkan anak yang saleh, ketika dia mendapatkan anak-anak yang senantiasa ingat akan hak orang tuanya, maka kebahagiaan dunia, alam kubur dan akhirat yang kekal dan abadi akan didapatkan. Miris saudaraku, kita mengaku orang Islam, namun kita takut anak kita tak makan. Kita takut nanti saat dia besar, dia tak punya pekerjaan yang layak. Saat dia besar nanti, dia tak mampu memiliki istana dan kendaraan mewah seperti yang dimiliki oleh rekan-rekan kerja sejawat kita. Bagaimana Nabi Yakub memberikan contoh, Allah ajarkan dalam Al-Quran. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahun wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Tidakkah kalian belajar, kalian ambil hikmah ketika Nabi Yakub alaihissalam beliau akan wafat, menghembuskan nafas terakhirnya, beliau bertanya kepada anak-anaknya, idh qala li banihi, dia bertanya kepada anak-anaknya, apa kata Nabi Yakub? Apa Tuhan yang mana yang akan engkau sembah setelah aku tiada? Ma ta'buduna min ba'di. Nah, Tuhan yang mana yang akan engkau sembah setelah aku tinggalkan kalian semua dari alam dunia ini? Nabi Yakub khawatir anaknya salah dalam memilih Tuhan yang kekal dan abadi yang layak untuk disembah.
kebanyakan kita orang tua, saudaraku, yang kita ucapkan, yang kita wasiatkan kepada anak cucu kita adalah mata kuluna mim ba'di. Nah, setelah ayah wafat nanti kamu makan apa? Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita lalai, sibuk mencari pekerjaan, sibuk mencari harta dunia, takut nanti kedepannya anak kita nggak makan, anak kita nggak punya sesuatu yang istimewa. Katanya takut kebelangsak, katanya takut kelaparan. Namun kita lupa dengan Allah yang akan menjaga anak-anak kita dari kelaparan dan kesusahan hidup setelah ketiadaan kita nanti. Ada hak dan kewajiban yang harus seimbang. Keduanya harus kita laksanakan dan kita terima. Kewajiban kita sebagai orang tua, saudaraku, sudah kita berikan. Kita berikan dia penjagaan yang terbaik, kita berikan dia pendidikan yang terbaik, kita berikan dia pakaian, kendaraan, handphone, uang jajan, bahkan rumah tempat tinggalnya sudah kita siapkan. Lalu mana hak yang harus kita terima, saudaraku? Allah ingatkan hak orang tua. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu wahai para anak di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Wa qul, doakanlah mereka, rabbirhamhuma, ya Allah sayangi kedua ibu bapak saya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia menyayangi saya waktu masih kecil. Doa ini Allah yang mengajarkan, saudaraku, sebagai dalil, sebagai pegangan bahwa doa anak kepada orang tuanya bagaikan doa Nabi kepada umatnya akan langsung sampai kepada Allah dan akan menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Miris hari ini banyak anak kita yang hafal di luar kepala doa ini, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, namun mereka tak kuasa untuk mengucapkannya. Mereka tak mampu untuk menyampaikannya kepada Allah. Kenapa? Anak-anak kita sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan game-nya, sampai mereka lalai mendoakan orang tuanya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa makan dan minum sendiri. Kita masih bisa angkat makanan dan minuman ke mulut kita dengan tangan kita. Kita masih mampu berjalan menuju tujuan kita. Pertanyaannya, andaikan Allah takdirkan kita panjang umur sampai usia kakek-kakek dan nenek-nenek, adakah jaminan kita masih mampu makan dan minum sendiri, saudaraku? Adakah jaminan kita masih mampu membersihkan kotoran kita sendiri? Adakah jaminan kita masih mampu berjalan dengan kedua kaki kita? Bagaimana saat Allah menguji kita dengan penyakit stroke? Kita butuh tangan orang lain yang akan menyuapi kita. Kita butuh tangan lain yang akan membersihkan kotoran kita, mengganti pampers kita. Kita butuh tangan orang lain yang akan mendorong kursi roda kita untuk melihat indahnya dunia ini. Bayangkan saudaraku, andaikan tangan itu adalah tangan mungil yang dulu kita tuntun untuk berjalan. Bayangkan tangan itu adalah tangan mungil yang dulu kita ajak dia melihat indahnya dunia ini. Bayangkan dia adalah anak kecil mungil yang selalu kita jaga pada tidur siang dan malamnya dari nyamuk dan lalat nakal yang akan mengganggu tidur lelapnya. Saudaraku, dia berkata, wahai ayah dan bunda, dulu saat aku tak berdaya berjalan, kau tuntun aku tita sampai aku mengerti dunia ini.
Dulu saat aku tak mampu membersihkan kotoranku sendiri, kau bersihkan kotoran itu tanpa mengenali jijik, dan kau tak marah saat aku mengeluarkan kotoran mengenai bajumu dan tubuhmu. Kau tak pernah mengeluh dalam mencari nafkah, kau berikan aku makan. Izinkan hari ini wahai ayah dan ibu, izinkan aku yang akan membersihkan kotoran-kotoranmu, aku yang akan memandikan tubuhmu, aku yang akan menggantikan pampasmu, aku yang akan mendorong kursi rodamu, dan aku nanti yang akan menjadi sholat jenazahmu. Aku yang akan jadi imam sholatnya wahai ayah dan ibu, dan aku yang akan memandikan tubuhmu yang sudah dingin mengkaku menjadi seonggok jenazah, dan akulah nanti yang akan mengazankan di telingamu, di kiri dan kanan telingamu sebelum tanah kubur menutup tubuhmu. Bahagianya kita saudaraku memiliki anak-anak yang soleh, memiliki anak-anak yang solehah, yang akan selalu mentransfer setiap amal kebaikannya untuk kita. Bukankah Rasul kita telah berpesan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang manusia telah wafat, inqata'a 'amaluhu, kelar semua pekerjaannya, selesai semua aktivitas ibadahnya, illa min thalathin, kecuali ada tiga. Dia sudah tak bekerja, dia sudah selesai beramal, dia sudah tak ada lagi di alam dunia, namun amalnya, pahalanya, keuntungannya akan terus mengalir dari tiga perkara tersebut. Kita hafal hadis ini di luar kepala, namun sudahkah kita persiapkan tiga hadis ini agar menjadi bekal yang tidak putus? Ibarat orang bisnis MLM, ada multi level marketing, ada upline yang selalu mencari downline-nya, mencari bawahan-bawahannya. Upline-nya sudah tak bekerja, namun dia menerima upah dari lelahnya menjadi downline yang bekerja, downline yang mencari downline berikutnya, menjadi akar kuadrat, menjadi akar yang kuat yang akan terus memekarkan bunga-bunga keuntungan saat dia tak lagi bekerja, saat dia sudah pensiun. Yang pertama, sedekahun jariyah. Kita punya uang, kita punya harta, sadar semua ini titipan dari Allah, maka sebagiannya kita sedekahkan di jalan Allah. Kita titipkan ke masjid-masjid, ke majelis-majelis taklim, ke anak-anak yatim, janda-janda tua, mereka yang butuh perhatian dan pertolongan kita. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Kita punya kemampuan, kita punya kebisaan, kita punya kelebihan, kita bantu, kita ajarkan orang lain demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang terpenting saudaraku, awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Betapa bangkrutnya orang tua, betapa hinanya orang tua yang memiliki anak yang dia harapkan akan memberikan kebaikan-kebaikan. Dia kerja keras banting tulang, siang menjadi malam, malam menjadi siang, tak kenal rasa lelah, tak kenal rasa malu. Dia berjuang untuk anak-anak, cucu, cicit keturunannya. Namun saat dia sudah tak ada di hadapan anak-anaknya, anaknya lupa, lalai mendoakan orang tuanya, lupa bersedekah atas nama orang tuanya. Kebangkrutan mana lagi saudaraku? Sementara anak-anak kita akan kita pikul nanti untuk pertanggungjawabannya. Itulah yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugas terberat kita wahai para ayah, wahai para ayah, wahai para abi, bukan kau kasih makan anakmu, bukan kau berikan kendaraan, bukan kau berikan handphone. Tugas terberat kita wahai para ayah adalah menyelamatkan keluarga kita, anak, cucu, istri kita dari dahsyatnya jilatan api neraka. Maka persiapkan mereka dengan bekal-bekal agama yang terbaik,
ajarkan mereka Al-Quran agar mereka mengerti apa yang diinginkan Allah dari anak-anak cucu cicit kita, agar mereka mengerti bagaimana memperlakukan kita sesuai dengan keinginan Allah dan syariat ajaran agama ini, karena mereka sudah faham mengerti dengan kaidah syariat ajaran agama, buah dari perjuangan keras kita mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi Ibrahim modernisasi yang sabar, istiqamah, tunduk taat dengan aturan Allah, dan Allah jadikan anak-anak cucu cicit keturunan kita menjadi Ismail yang akan selalu tunduk patuh dengan aturan Allah, selalu sayang kepada orang tua, tak pernah membangkang, tak pernah menyakiti hati perasaan orang tuanya, dan selalu siap untuk diminta bantuannya baik saat orang tuanya masih ada di alam dunia, terlebih di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan mereka lah yang akan jadi tiket kita untuk menuju ridha Allah dengan surganya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jam'ah wal jama'ah. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا Bekasi Jakarta Indonesia هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.